Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan kembali berada di 3 besar survei Litbang yang dilakukan pada Januari 2023. Namun berbeda dari survei sebelumnya, elektabilitas Ganjar semakin melejit dan meninggalkan Prabowo serta Anies yang berkutat di angka belasan persen. Survei tersebut menunjukkan Ganjar di angka 25,3% melonjak 2,1%. Dari data survei Oktober 2022, kenaikan yang relatif kecil itu tidak dirasakan oleh dua kandidat capres lainnya, seperti Prabowo yang masih bertahan di angka 18,1%. Dia sempat menduduki tempat tertinggi hasil survei Litbang hingga 25,3% di Juni 2022, namun tak bertahan lama dan sempat anjlok pada Oktober 2022 menjadi 17,6%. Di posisi 3, suara Anies mengalami penurunan dan semakin jauh dari elektabilitas Ganjar. Suara Anies harus turun menjadi 13,1%. Padahal sebelumnya sempat berada di angka 16,5% dan menjadi angka tertinggi selama Anies menjadi kandidat capres. Selain memiliki modal elektoral yang tinggi, nama-nama di atas, kecuali Anies, juga kerap mendapat endorse politik dari Presiden Joko Widodo. Dukungan politik itu disampaikan secara terbuka oleh Jokowi dalam sejumlah pidatonya. Namun belum ada satu nama yang mengerucut untuk menjadi pengganti Jokowi di Pilpres 2024. Yang saya kenal, ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir, yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno, yang saya tahu juga ada Pak Mahfud MD, saya hampir lupa juga ada Mas Ahaye, dan tentu saja ada Ketua Umum PPP, kata Jokowi di acara Harlah PPP ke-50 di BSD. Endorsement politik yang diberikan Jokowi tersebut dibantah oleh PDIP sebagai bentuk dukungan politik. Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menjelaskan, apa yang dilakukan Jokowi hanyalah edukasi politik. Tidak lebih dari itu. Kalau Presiden Jokowi, bagian dari pendidikan politik untuk rakyat, bahwa pemilu itu sesuatu hal yang sangat penting untuk melihat rekam jejak calon, kata Hasto di sekolah partai PDIP pada Kamis. Hasto menegaskan, apa yang disampaikan tidak akan menjadi putusan soal bakal capres di internal PDIP. Karena keputusan soal capres yang akan diusung PDIP berada di tangan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. Bahkan Pak Jokowi, kan, mengatakan ojo gerusak-gerusuk. Nah, kan, harus kita tangkap juga. Karena semua ada tahapannya, tegas Hasto. Bagi PDIP, hasil survei hanya menjadi bahan pembelajaran atas peta pilihan masyarakat di lapangan. Akan tetapi, dia menegaskan bahwa survei tidak bisa mengintervensi keputusan soal capres PDIP. Sekali lagi bahwa momentum yang tepat kapan calon akan diumumkan adalah kewenangan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri. Sikap PDIP yang tak ingin ambil pusing soal hasil survei juga ditunjukkan saat kadernya Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tinggi, walaupun sempat di-endorse oleh Jokowi dan kini hasil surveinya selalu naik. Tapi Hasto menganggap hal itu adalah kerja kolektif, bukan hasil kerja individu Ganjar semata. Elektoral yang tinggi itu dipersepsikan oleh seluruh masyarakat dan ditunjukkan dari survei. Itu buah dari kaderisasi dan penggembelengan antara kader PDIP dengan rakyat, ujarnya. Berbeda dengan PDIP, Gerindra lebih optimistis dibandingkan PDIP dalam menyikapi soal survei Litbang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menyebut, survei itu menambah semangat bagi Gerindra walaupun selisih dengan Ganjar mencapai 7%. Terlebih selama 2023, kata dia, hubungan Jokowi dan Prabowo kian mesra. Terakhir, Prabowo berjanji akan meneruskan seluruh program yang sudah diciptakan oleh Jokowi selama 2 periode kepemimpinan. Itu dinamika survei. Naik sedikit ya wajar. Tapi yang jelas Pak Prabowo sudah stabil, kata Habibur Rahman saat dihubungi.